Ya, halo, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini, pemirsa? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, sejak kemunculannya mulai dirasakan pada tahun 2016 lalu, industri fintech lending nampaknya masih cukup berat untuk konsisten mendapatkan keuntungan. Beberapa faktor pun dinilai menjadi penyebabnya, lantaran status berizin dari otoritas jasa keuangan baru dikantongi. Sejak kemunculannya mulai dirasakan pada 2016 lalu, industri fintech lending tampaknya masih cukup berat untuk konsisten mendapatkan keuntungan. Beberapa faktor pun dinilai menjadi penyebabnya. Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Kuseriansyah mengatakan, mayoritas pemain fintech lending belum bisa meraup untung karena status berizin dari OJK baru dikantongi. Menurutnya, status berizin berdampak signifikan karena hal tersebut bisa memberikan kepercayaan pada pemberi dana atau lender dari setiap pemain. Meskipun ketika masih berstatus terdaftar, beberapa lender mau memberi dana meskipun kecil. Dengan kondisi saat ini di mana semua pemain fintech lending telah mendapatkan izin, Alfi pun optimistis bahwa saat ini industri ini sedang berada di jalur yang benar untuk mulai mendapatkan untung dalam waktu 2 hingga 3 tahun telah berizin. Dari Jakarta, tim liputan IDX. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, fintech lending masih sulit untuk meraup untung. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kuseriansyah. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Selamat pagi, Pak Kus. Selamat pagi, Mas Pras. Selamat Ya, pagi. baik. Salam sehat, Pak. Sehat-sehat selalu, Mas. Ya, terima kasih. Ini menarik, baru saja kita sampaikan informasi ini masih belum bisa mendapatkan cuan yang diharapkan. Ini mungkin kita tahan dulu. Bagaimana Anda bisa update terlebih dahulu nih Pak Kus, kondisi dari industri financial teknologi lending sendiri saat ini? Ya baik, Mas Pras, terkait dengan industri fintech lending di Indonesia, terutama kita baru 2 tahun terakhir mengalami masa pandemi ya. Oke, Pada masa pandemi, kurang lebih tahun 2020 pertama, industri ini masih bisa mencatatkan growth 25% ya. Walaupun pada saat itu growth kredit nasional itu baru 0% ya, atau negatif growth. oke. Lalu industri ini juga pada tahun 2021 kami mencatatkan pertumbuhan 112% dengan total disbursement 155 triliun. Terjadi growth 112%. Pada saat kredit growth nasional itu kurang lebih sekitar 7%. Jadi industri ini sekarang sebenarnya masih on the track. Kami walaupun di masa pandemi juga mendapat satu berkat karena apa? Karena banyak masyarakat menggunakan ya dengan kondisi pandemi, social distancing. Jadi platform fintech lending yang menawarkan layanan digital ya contactless ini banyak semakin diadopsi, digunakan oleh masyarakat untuk membantu sebagai alternatif pendanaan untuk berbagai keperluan personal maupun keperluan usaha dari Oke. masyarakat. Ya, tapi data dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri menyebutkan begitu bahwa per Maret tahun ini ada nilai kerugian yang harus ditanggung oleh industri fintech 25 miliar rupiah. Padahal sebelumnya ada gain di sana sekitar 7 miliar ini. Ada apa sebenarnya, Bagus? Ada beberapa ya Mas ya. Jadi kalau terkait dengan profitability tentu suatu yang lain ya. Analisanya tentu pertama kami melihat gini. Oke, Dari 102 anggota API saat ini kan eh, perolehan status berizinnya dari OJK berbeda-beda. Ada 35 platform yang memperoleh status berizin di bawah 1 tahun. Ada 43 platform memperoleh izin 1 sampai 2 tahun, lalu ada 24 platform memperoleh izin sudah di atas 3 tahun. Nah, untuk platform-platform yang baru mendapatkan izin 1-2 tahun, tentu ya secara bisnis, secara pembukuan, kita bisa melihat bahwa kita belum bisa expect mereka sudah langsung profit. Ya, biasanya BEP dari startup itu kurang lebih
di atas 3 tahun. Nah, ini mungkin salah satu penyebab. Yang kedua, ini juga kita nggak usah khawatir dengan profitability ini karena apa? Karena pada saat mereka diberikan status berizin, ini kan sudah dianalisa oleh regulator, dalam hal ini oleh OJK. OJK sudah menganalisa rencana bisnis mereka, ya, bagaimana segmen pasar mereka, bagaimana keunggulan produk mereka, sehingga bahwa usaha yang dipropos yang akan dijalankan itu menjadi perusahaan yang menguntungkan. Nah, menguntungkan ini sudah menjadi satu faktor yang dianalisa oleh OJK dipertimbangkan dalam memberikan izin kepada penyelenggara. Baik, menarik kalau kita cermati BEP baru bisa terjadi lebih dari 3 tahun. Sementara operasional yang baru mendapatkan perizinan di bawah 1 tahun 35 fintech, kemudian yang 1 sampai dengan 2 tahun 43 fintech. Berarti sebenarnya ada 78 ini fintech yang bisa dikatakan saat ini masih berupaya mengejar gain ataupun cuannya sendiri nih, Pak Agus. Ya, betul. Nah, jadi ini ada 72 yang sedang dalam proses mereka memasuki masa tahun kedua dan tahun ketiga. Kami yakin kalau mereka sudah masuki di atas tahun ketiga, ini mereka akan mendapatkan profitability. Yang penting kan, profitabilitas penting, tapi pertumbuhan mereka itu juga penting. Pertumbuhan dalam arti pertumbuhan disbursement-nya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai disbursement sendiri, ini rata-rata Anda katakan tadi cukup tinggi begitu kenaikannya ya. Di tahun 2021 saja ada pertumbuhan 112% di masa pandemi kemarin, di mana perbankan sedang terpapar pandemi masih bisa tumbuh 25%. Ini bagaimana sebenarnya, apakah di rentang 1 sampai dengan 2 tahun ini menjadi suatu masa yang belum mendapat tempat di masyarakat kah untuk fintech lendingnya sendiri, atau bagaimana Pak Agus? Ya, kalau mendapatkan tempat dari masyarakat, kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sejauh ini kita sudah semakin diterima. Jadi industri ini saat ini sudah digunakan kita sudah meng-create 80 juta rekening borrower. Jadi ada 80 juta borrower yang sudah kita layani. Ya, ini mungkin lebih dari 45% orang dewasa Indonesia gitu. Sudah menjadi pengguna dari industri fintech lending ini. Dan juga kita punya sekitar 800 ribuan itu dari sisi lender, apakah itu lender individu maupun lender institusi. Ya. Nah, ini merupakan satu tanda bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin banyak menggunakan fintech lending dengan akumulasi disbursement ya sejak berdiri sampai sekarang kita sudah mencatatkan 380 triliun. Jadi kita berharap bahwa ini terus bisa berjalan ya dan masyarakat semakin bisa menggunakan fintech lending ini sebagai alternatif untuk berbagai keperluan personal maupun keperluan produktif untuk mendukung usaha-usaha ultramikro, mikro atau usaha kecil dari masyarakat. Oke, tantangan berikutnya kita tahu perbankan kan sudah mulai banyak nih yang go digital, kemudian menyasar juga ke fintech lending. Anda melihat ada porsi yang harus mungkin banyak di fintech lending saat ini, kemudian terpangkas kah? Ya, sejauh ini saya melihat begini, Indonesia ini kita punya kebutuhan kredit untuk UMKM itu 2.650 triliun per tahun berdasarkan data dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Perekonomian tahun lalu itu kita disbursement dari bank kemudian multi finance itu sekitar 1.100 triliun. Jadi masih ada gap memang 1.500 triliun per tahun. Gap ini besar sekali. Jadi kami melihat kehadiran bank digital ini ini lebih untuk kolaborasi. Kolaborasi karena apa? Segmen pasarnya besar sekali. Betul, bank digital nanti akan masuk segmen-segmennya yang memang katakanlah dengan tiket size, loan size yang lebih tinggi. Fintech lending tetap akan menjadi partner kolaborasi dari bank digital untuk di segmen-segmen yang memang secara ekonomis itu belum bisa di-cover oleh perbankan. Kami percaya itu karena kredit gap kita besar sekali. Dan ini menjadi tantangan bagi fintech lending di Indonesia karena kita harus terus melakukan inovasi untuk memasuki segmen-segmen pasar yang khusus dan juga produk-produk khusus ke depan sehingga tetap kita bisa konsisten
berkelanjutan dalam melayani masyarakat yang unbankable, underserved, Mas Pras. Berarti sebenarnya pangsa pasarnya sudah terbentuk tersendiri begitu, meskipun bank sudah masuk go digital, tapi sebenarnya sudah punya ya pangsanya masing-masing begitu. Jadi tidak akan ada irisan yang mengganggu begitu ya Pak Kus ya? Ya, sekarang kita bisa lihat kan dari perbankan digital juga ya, selain mereka punya organic growth ya, Ya. ditumbuh dari dalam, mereka juga melakukan unorganic growth ya, ataupun channeling melalui fintech lending. Betul. Ya, kami banyak platform-platform fintech itu sudah mendapat platform disbursement atau channeling dari bank-bank digital. Jadi itu Baik. kami tetap yakin bahwa itu akan terus terjadi ke depan. Oke Pak Kus, dengan rentang waktu tadi masa proses pendaftaran yang terdaftar begitu kemudian yang berizin ini banyakkan yang masih dalam proses terdaftar, apa yang perlu mungkin dilakukan kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Kus, kita akan jeda sebentar. Dan Baik. pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Market Review. Kita akan lanjutkan kembali, kali ini ada beberapa data yang ingin disampaikan terkait dengan penyaluran pinjaman online oleh financial technology atau fintech. Apa saja? Ya, kita lihat ini dari Januari 2022 ini tercatat sudah sekitar 13,78 triliun dibandingkan dengan Desember tahun lalu. Ini ada peningkatan sekitar 1,32%, dari sebelumnya 13,6 triliun menjadi 13,78 triliun rupiah. Baik, demikian data terkait dengan penyaluran pinjaman online. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kus Heriansah, Direktur Eksekutif AFPI. Ya, Pak Kus. Halo. Ya, Ya. Mas Pras. Ini menarik, meskipun dari sisi data yang sudah disampaikan ada nilai kerugian, tapi karena ini menjadi suatu hal yang normal kalau berdasarkan perbincangan kita tadi, karena memang BEP yang dibutuhkan adalah lebih dari 3 tahun. Nah, bicara mengenai proses dari beberapa anggota FPI yang masih dalam perizinan di bawah 1 tahun, kemudian 1 sampai dengan 2 tahun ini, kira-kira ada strategi khusus tidak Pak? Ya, jadi memang untuk platform penyelenggara fintech lending ini kami terkait profitability juga ya, terkait dengan exposure secara keseluruhan. Di industri kami terus melakukan upaya untuk membuat industri ini semakin efisien ya. Sudah efisien, semakin efisien lagi, dan kita berharap ini ada kolaborasi dukungan dari ekosistem pendukung. Seperti hal yang kita ketahui, ini fintech ini kan layanannya digital. Jadi kita untuk KYC-nya sudah tidak perlu ketemu langsung. Kita ada yang namanya eKYC. Nah, eKYC ini juga kita bisa mengakses data Dukcapil. Nah, ini terus kita lakukan satu improvement agar proses semakin efektif gitu ya, dan juga semakin efisien. Selain itu juga proses credit scoring. Jadi salah satu kekuatan dari fintech lending ini adalah kita memiliki credit scoring, alternatif credit scoring ya, menggunakan data-data, tidak hanya data-data finansial tapi juga data-data yang lain, apakah itu data telco, data-data yang lain yang bisa kita akses secara legal di pasar. Nah, ini yang menjadi salah satu kekuatannya. Credit scoring ini dinamis, kita masukkan dalam yang namanya AI atau di AI ini terus dinamis, semua data yang masuk itu kemudian menjadi update menjadi satu skema baru bagi fintech lending. Nah, ini yang terus kita lakukan, kita ingin ini semakin efisien proses untuk credit scoring, bukan hanya efisien dan juga semakin akurat. Nah, supaya dia semakin efisien dan akurat, diperlukan banyak data tentu saja di credit scoring. Nah, ini kami terus mendorong juga di lembaga-lembaga credit scoring, termasuk LPIP, itu juga semakin memiliki akses terhadap data yang banyak, sehingga kualitas dari grading ya yang dibuat oleh credit scoring semakin baik. Tentu saja itu akan berimpact dengan efisiensi biaya dan juga berimpact terhadap kualitas dari kreditnya atau kualitas dari pinjamannya. Dari sisi literasi, kemudian infrastruktur digitalnya sendiri, menurut pengamatan Pak Kus Heriansah, hingga saat ini sudah seperti apa nih tahapannya? Semakin baikkah atau perlu ada penyesuaian lebih lanjut? Ya, kami di industri itu betul-betul
di-guide ya, dibantu oleh OJK dalam hal terkait dengan literasi ya. Dua, literasi dan inklusi. Oke. Memang inklusi keuangan di Indonesia sudah mencapai angka 76% dan ditargetkan oleh pemerintah nanti 90% di tahun 2020. Tapi kita masih punya tantangan terkait dengan literasi keuangan. Nah, literasi keuangan kita masih 38%. Disinilah kami fokus karena dengan literasi ini pengguna dari fintech lending ini betul-betul bisa menggunakan dan mendapat manfaatnya secara optimal. Kami sering mendengar bahwa tidak saja kita harus push ya para UMKM menggunakan fintech lending sebagai alternatif pendanaan, tapi kita harus sertai dengan literasi, bagaimana mereka bisa memanage income-nya, bagaimana mereka bisa disiplin dengan pembayaran, bagaimana mereka bisa terus menjaga scoring personal ataupun skor dari perusahaannya, sehingga akses mereka terhadap layanan keuangan termasuk pinjaman dari fintech ini itu sustain, berkelanjutan, kapanpun mereka bisa gunakan. Dan ini tentu saja kami sampaikan pula ya kesadaran ini kepada seluruh masyarakat, termasuk generasi Z maupun generasi milenial, bahwa mereka harus punya kesadaran untuk membangun personal score mereka. Sadar tidak sadar perilaku keuangan mereka, perilaku transaksi mereka itu ngebentuk personal score mereka yang suatu saat bisa digunakan untuk mendukung berbagai keperluan usaha sehingga mereka harus jaga dengan baik. Ya, berarti di situ sudah ada penyaringan di awal begitu bahwa ini adalah mungkin konsumen yang layak atau tidak layak bisa mendapatkan dana pinjaman dari fintech lending begitu Pak Gus. Betul sekali, betul sekali. Jadi kita juga melihat bahwa kalau dilihat dari demografi pengguna dari fintech lending ini, itu 63% usia di 19 sampai 34 tahun. Jadi platform fintech lending ini memang native usernya itu dari kalangan muda, ya, yang sudah memang digital savvy, yang memang sudah dari awal mereka sudah biasa dengan smartphone, dengan internet, ya. Sehingga, nah ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita bahwa untuk membuat bagaimana generasi muda, bagaimana generasi Z dan generasi milenial tadi bisa menggunakan fintech lending atau digital platform ini secara wise, ya, secara baik. Jadi kalau mereka pinjam, mereka harus tahu, mereka harus punya sumber dana untuk melakukan pembayaran pinjaman. Mereka harus tahu bahwa mereka harus punya disiplin untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Ya, basic literasi seperti itu yang kami harapkan juga bisa terus kita sampaikan kepada masyarakat, Mas Pras. Itu dia, berarti memang sudah ada pangsa pasarnya generasi muda yang memang menjadi salah satu konsumen. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, paparan negatif dari fintech yang ilegal ini apakah masih mengikuti hingga saat ini atau masyarakat sudah tercerahkan nih, Pak Gus? Ya, kalau kami lihat masyarakat semakin melek gitu ya, semakin aware bahwa ada penunggang gelap gitu, penunggang bebas dari pertumbuhan digital ini, salah satunya adalah pinjol ilegal. Semakin banyak yang tahu, yang terinformasi dan terinformasi pula resiko menggunakan pinjol ilegal gitu ya. Ini kita menurut kami ini sangat baik, tapi operasional pinjol ilegal ini juga masih banyak ya, masih banyak dan cukup masif juga. Dan kami apresiasi dan berharap ini terus konsisten dilakukan oleh aparat kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap laporan-laporan masyarakat terkait operasional pinjol ilegal yang dikenal mereka menerapkan bunga yang sangat tinggi dan juga melakukan penagihan kasar ya dengan cara teror gitu ya. Nah, ini extremely berbeda dengan kami karena semua tenaga penagihan yang ada di industri fintech lending yang berizin di OJK, mereka harus melewati satu proses sertifikasi. Mereka diberitahu tentang etika untuk menagih, mereka diberitahu tentang skill untuk menagih ya. Itu juga menjadi pembeda ya penyelenggara ataupun penagihan di fintech lending yang berizin OJK dengan pinjol ilegal. Oke, Pak Gus. Ini ada aturan baru juga begitu, ada di mana super lender ini akan dibatasi begitu untuk fintech. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Gus. Kita akan jeda kembali. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini.
Ya, semakin menarik perbincangan kita mengenai financial technology lending bersama dengan Bapak Kus Heriansah, Direktur Eksekutif AFPI. Baik, Pak Kus, ini menjadi salah satu hal yang mungkin perlu kita cermati bersama. Ada poin-poin rencana dari POJK begitu terkait dengan super lender begitu yang akan dibatasi 25% dari total outstanding. Ini seperti apa penjabarannya sebenarnya, Pak Kus? Ya, Mas Pras, ini memang masuk dalam rencana revisi POJK ya. Jadi Oke, POJK sekarang, POJK 77 memang belum mengatur itu. Tapi ada rencana OJK akan mengatur tentang porsi dari superlender. Ya, kita berharap POJK ini juga bisa diumumkan dalam waktu dekat, informasinya begitu. Nah, memang kalau dulu tidak diatur, sampai saat ini tidak diatur maksimum porsi dari superlender. Tapi di oke. POJK yang akan datang itu akan diatur tentang maksimum superlender itu 25%. Jadi di sini kami melihat bahwa ada keinginan dari otoritas jasa keuangan agar pilar lender dari satu platform itu bisa bervariasi, tidak hanya tergantung pada satu lender. Karena kalau tergantung pada satu lendernya ada masalah mungkin bisa berdampak yang sangat berat bagi platform tersebut. Jadi kalau platform Oke, itu mempunyai beberapa tiang lender ya, sumber dari lender tentu ya. akan meningkatkan stabilitas dan keberlangsungan dari platform tersebut. Namun untuk lender yang berasal dari pelaku jasa keuangan itu maksimum bisa sampai 75%, Mas Pras. Oke. Jadi kalau lendernya bisa melalui perbankan atau Mhm. melalui multi finance, porsinya bisa 75%. Jadi itu yang kami lihat juga kita juga kelihatan bahwa ada rencana untuk memperkuat ya penggunaan operasional dari fintech lending ini betul-betul menggunakan infrastruktur perbankan agar aspek stabilitasnya ya itu menjadi semakin tinggi. Dan lebih prudent juga begitu mungkin ya buat Dan lebih prudent. Lebih fintech-nya prudent sendiri. juga termasuk KYC-nya juga ya terjadi double KYC. Ya, tapi selama ini kalau kita lihat lender dari industri fintech sendiri itu lebih didominasi yang lembaga keuangan atau yang non lembaga keuangan. Berdasarkan survei kami ya itu kalau sampai tahun 2019 awal ya Oke. itu lender di industri fintech lending itu 28% berasal dari lembaga jasa keuangan, apakah itu bank, BPD, BPR, multi finance ya. Dan kami yakin sejalan dengan semua penyelenggara ini sudah berizin, porsi 28% ini pasti meningkat. Ya, walaupun kami belum survei ya Iya, iya. persisnya. Dalam waktu dekat kami akan survei dengan status berizin yang diperoleh oleh semua penyelenggara fintech ya. Confident level dari bank untuk menyalurkan pendanaannya melalui multi finance semakin meningkat dan kami yakin porsi lender dari perbankan atau lembaga jasa keuangan ini Iya. secara bertahap akan naik dengan cepat. Baik, lantas ke depan bagaimana dengan target tahun 2022 untuk penyaluran pinjaman ataupun lending sendiri dari fintech ini? Kalau kita lihat kan pertumbuhannya double digit terus nih. Bagus. Ya, Mas. Sejauh ini pertumbuhan industri ya year on year per Mei itu kita masih mencatatkan pertumbuhan 89%. Oke. Biasanya pertumbuhan di semester kedua itu lebih tinggi. Jadi kita berharap Wow. pertumbuhan dari industri ini masih cukup tinggi ya. Iya, iya, Walaupun iya. tantangan juga semakin besar tadi disampaikan oleh Hmm. Mas Pras, ada bank digital. Kami Iya. melihat bahwa ruang tumbuh bagi industri fintech lending ini masih sangat terbuka lebar. Oke, itu dia. Semoga juga tahun ini akan lebih baik juga dari tahun lalu karena 112% sudah berhasil begitu ya dari sisi pertumbuhan ataupun penyaluran kreditnya. Baik, Pak Kus, terima kasih banyak atas sharing yang diberikan untuk pemirsa IDX Channel terkait dengan fintech lending dan semoga dengan bertambahnya waktu tadi seperti yang Anda katakan 3 tahun itu adalah mulai lagi kita menuai hasil dari perjalanan yang ada selama ini. Pak Kus, Ya, terima kasih tinggal banyak. tunggu waktu Mas Pras. Iya, Terima kasih. Terima baik. kasih. Salam sehat Pak Kus. Salam sehat Mas Pras dan pemirsa IDX.
Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Kusiriansa, Direktur Eksekutif dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda. Sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan stop impor makanan dan minuman yang bisa diproduksi di dalam negeri. Sesaat lagi.